Sampai tanggal 3 lemes ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halaman 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'anna bihi wa bi ulumi fid dharain. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu Farubba. Bismillahirrahmanirrahim. Farubama tak gitu. Ini tuh leres. Farubama tak gitu mongko pirang-pirang. Tak gitu podo nyekte kotake sapa sira fihi ing dalem masing isine Allah mau. Wa fi sifati lan ing dalem sifate Allah. Syai'an ing suci-suci mimma sing perkara yukhalifu kang bedani apa ma al-haqqa kebenaran. Fatakunu mongko ana apa ibadatuka iku ba'an kaya lebune mau mangsuron kang mabul. Jadi kemarin dibahas ya setelah yang sebelumnya itu tentang kekhususannya umat Kanjeng Nabi yang menerima apapun dari siapapun selama itu benar ya, bahkan dari anak kecil. Kemudian di bawahnya juga disampaikan tadi bagaimana agar kita semua walakin yang bagi kemarin ya al ibadah ma'al ilmu ya betul kemarin. Terus kemudian juga ditambahi lagi fayajibu alaika awalan an ta'rifal ma'bud tsumma ta'budu. Yang pertama kali kamu harus lakukan adalah mengetahui zat yang akan kamu sembah dulu. Kemarin. Tsumma ta'budu. Baru setelah itu kamu bisa menyembahnya. Carane ngerti zat sing sampeyan sembah kemarin dikatakan kita mengetahui sifatu dzati, mengetahui sifat-sifatnya Allah, mulai dari mayajibulah sifat wajibnya, kemudian dilanjutkan sifat mustahilnya, juga sifat-sifat jaiz. Sifat wajib 20, sifat mustahil 20, sifat jaiz 1. Ini apa? Dasar ilmu tauhid, mengesahkan Allah. Makanya kalau kamu flashback pelajaran tauhid zaman-zaman dulu ya, Aqidatul Awam ya, pelajaran tauhid ya tentang Aqidatul Awam itu terlepas nanti kitabnya naik cuma perkhilafan, ada tambahan. Misalkan kamu ngaji Umul Barohin ya, Dasuki itu juga sama basicnya adalah Aqidatul Awam. Karena membahas apa? Manusia itu yang masuk Islam, orang muslim itu harus hafal aqaid 50 akidah, 50 sifat yang semuanya diringkas, diperes dan Aqidatul Awam. Seperti itu ya. Apa?
sifat wajib Allah 20, sifat mustahil Allah 20, sifat jaiznya 1, sifat wajibnya Rasul 4, sifat mustahilnya Rasul 4, sifat jaiznya Rasul berapa? 50. Jadi kalau kamu semua mengklaim Islam, maka wajib hafal aqaid 50 itu, mulai wujud, tidak, bakok, kol, halul, hawadisi. Nah zaman riyen masih sering di musola-musola ya. Nggak tahu kalau sekarang selawatannya beda-beda lagi ya. Kalau dulu masih sering didengar sholawat sebelum iqomah itu antara adzan yang model-model Jawa-Jawa tadi, mbok ati teman-teman ya, wujud kita bakok seperti itu. Terus bagus yang mana? Pada dasarnya sama saja ya, karena sunnah itu sebenarnya untuk menunggu waktu antara jeda azan dengan apa? Iqomah. Ada juga di beberapa masjid yang cuma astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ada istighfar seperti itu. Pernah dengar? Bagus mana? Sama-sama bagusnya. Yang nggak bagus adalah yang tidak melakukannya. Ya. Istighfar ya saya, sholawatan ya saya. Kalau meneng sama nak wong sing kang nak Jumatan iki ya. Bola sergep-sergep bebas. Mangkat Jumatan itu 11:30 ya. 11:30 gua asik ke masjid. Iktikaf kabeh mlebet masjid, nawa itu iktikaf fi hadzal masjid sunatan lillahi ta'ala. Setelah itu langsung cekel-cek nggo nambulman, wah langsung ngebut. Dari mulai 11:30 sampai azan lumayan untuk pirang bed ngandom alhamdulillah. Ono sing wah kula tak pengen ora pengen nganggoman tak deres Quran yo saya alhamdulillah. Walaupun duduk tok mesti nyati iktikaf. Ya muntir tasbih ya iktikaf. Ya. Kalau ada orang yang cerdas lagi kadang wong roan dinyati iktikaf. Yang penting memlebet masjid. Ada yang memperbolehkan boleh. Asal tutup aurat tentunya. Asal dengan keadaan berwudu tentunya. Ya. Lah terus nek wedok pripun mboten saged iktikaf? Bisa. Kemarin biasanya bulan poso niku rame ya, iktikaf di masjid. 2 tahun ini agak sepi karena ada Covid ya. Yang salah adalah ketika orang mohon maaf menurut saya. Ketika ada orang-orang berbondong-bondong ke masjid koyo om pindahan. Ya, nggawa mohon maaf itu. Saya enggak begitu cocok itu. Nggawa tikar atau bed atau ngompet itu dengan dalih mau iktikaf. Lah kok situ ini jadi ini masjidnya jadi kayak penampungan. Tidak benar yang seperti itu. Iktikaf ya niat iktikaf mawon. Terlepas kanjeng Nabi ketika 10 akhir dikatakan lebih memperbanyak ibadahnya, ya. Ketika 10 akhir bulan puasa dengan iktikaf dan sebagainya. Tapi jangan dipaksakan seperti itu. Sampeyan bayangin misalkan umpama teng masjid kampungnya sampean. Ana wong tok iktikaf kabeh ning masjid. Mangan turu ning kono. Poso berarti apa? Buka karo napa? Sahur ning kono. Ngabuse ning kan akhirnya jadi kumuh masjidnya. Ya. Durung kok nak berat, yo nak nggo salene ora. Dicandal-candal ke ngono kaya ya, segitiga ono lingkaran loro barangnya bahaya itu. Umpamane. Ya, jadi jangan terlalu sakit. Terus bahkan saya pernah menemukan di ibarat ya, saya pernah cerita itu kol doif ya. Jadi orang yang paling kuat itu sebenarnya siapa? Superman bukan, atau superhero yang lain bukan, tapi orang yang menjadikan sajadahnya masjid yang bisa dia jadikan iktikaf kapanpun dimanapun. Caranya para tabas nih, kenapa kita buat oke ya? Pernah saya ceritakan ya, pas ngaji Fathul Qarib atau Fathul Mu'in itu, Fathul Wahab. Ya. Jadi bisa, sampai yang wedok-wedok bahkan laki-laki iktikaf tidak di masjid, bisa nggak? Bisa. Ini sajadahnya. Kalau mau silahkan, tapi resikonya besar. Karena ketika sudah diklaim menjadi masjid, statusnya pada masjid. Barang-barang masjid itu tidak boleh dijual belikan. Betul? Sak rusae. Mau mubadir kowe ra kena. Bener. Ini
Makanya perlu ketika orang misalkan wakif itu juga harus cerdas. Ya, nazir juga harus cerdas. Wakif itu orang wakaf, nazir itu yang dipasrai, biasanya takmirnya. Misalkan taruhlah satu petak tanah ini dijadikan masjid, okay. Tanya dulu wakifnya, Kang, atau Mbak, atau Bu, atau Pak, sampean wakaf ini semua untuk masjid atau masjid dan kemaslahatannya? Kalau ini mutlak dijadikan masjid, ya kudu masjid kan? Parkir nggak boleh di sini, toilet nggak boleh di sini, apapun harus masjid semua. Tapi ketika nadiri pinter, tekok karo wakife, wakifnya juga pinter. Ini semua untuk masjid atau masjid plus kemaslahatannya. Misalkan si wakif ngomong pokoknya masjid, sampean sebagai nadir dia bilang, ya terus wong meh wudu neng dina ibadah ing masjid kabeh. Betul? Orang mau buang air di mana? Nanti orang yang mau sholat parkirnya di mana? Nah, kemudian wakif mungkin berpikir, oh iya ya. Nah, akhirnya, oke, mungkin yang jadikan masjid segini, misalnya ini bikin gampang ya, segini masjid ini untuk yang lainnya. Itu kan bisa dirembuk. Jadi akad itu penting. Jangan sampai salah kaprah. Dosa jangan sampai. Ketika perkara yang sudah wakaf itu hukumnya langsung karo Gusti Allah. Ya. Statusnya beralih fungsi. Sama ketika sampean kayak nggon, saya masih melihat banyak itu di rak Quran itu ada tulisan wakaf, okay? Ada orang wakaf gitu kan, ada yang wakaf. Kalau wakaf itu tidak boleh dipindah milikkan. Jadi ketika kamu wakaf berapapun itu, maka itu sudah kamu langsung hubungannya langsung ke Gusti. Jadi sama rak kena buka wakaf misalkan kayak seperti ini. Orang jangan salah kaprah. Ini memang nanti ya tidak akan dijadikan milik pribadi, namanya juga wakaf. Ya, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini sama. Kamu harus tahu dulu hukumnya. Harus tahu zat sing meh sampean sembah niku sinten. Allah. Allah yang punya sifat tadi 20 wajib, 20 mustahil, 1 jaiz. Nah ketika ini tadi dikatakan lanjutannya dengan tadi mana farubbama ta'taqidu fi sifati syai'an itu tadi ya, ketika tak ada orang beriktikad farubbama ta'taqidu fihi wa fi sifatihi syai'an mimma yukhalifu al-haqqa, ini fatakun ibadatuka haba'an maghfura. Ketika kamu atau sebagian orang ini farubbama ta'taqidu, ketika ada orang, sebagian orang beriktikad bahwasanya sifat-sifatnya Allah itu berbeda dengan kenyataannya atau tidak termasuk tadi, sampai jari nyembah Allah, percaya Gusti Allah, tapi ada dari 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil, 1 sifat jaiz yang kamu tidak percayai, maka apa? Tadi dikatakan fatakunu ibadatuka ibaan maghfurun, maka percuma saja ibadah kamu akan menjadi dikatakan seperti debu yang beterbangan. Wis ra neraka nih. Wis lebu beterbangan misalnya. Ya. Seperti itu. Jadi yang paling penting apa? Pertama, percaya yakin iman Allah dengan segala sifat-sifatnya. Itu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu wa dzalika utai mengkono takunu sifatan ila ini. Bi antarifa sora gambare kelawan arep yen to ngerti sapa sira. Anala kasatemene tetep kedhe sira. Ilahan ing pangeran no aliman kang moho ngaweruhi, qadiron tur kang moho kuwasa, muridan tur kang moho ngersakake, hayyan kang moho urip, mutakalliman tur kang moho gunemi, sami'an tur kang moho midangan, basiron tur kang moho ningali, Mufaridan dan kang deweni bil qudumi kelawan sifat dingin paling pertama
angkuli muktisin saking saben-saben perkara kang anyar teko wahidan ing dalem dhewe iki maha satu la syarika kang ora ana kang nyekutoni lan kedue Allah. Seperti itu. Jadi untuk mengetahui itu semua, ya, minimal kamu harus mengetahui sifat-sifat ini terlepas 20 tadi. Ya. Ya. Apa? Bahwasanya kamu mengetahui Tuhan kamu itu ilahan diamu binafsi wahdaniyah qadrah iradah ilmu ayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan samian basiran mutakallim. 20 harus hafal. Terlepas ada sifat salbiyah, ada kauniyah itu ya. Ya. Seperti itu. Nah, di sini tadi dikatakan kullu muhdisin. Apa? Di ilmu tauhid disebut alam, betul? Allah ini selain munazzahan anin nuqsan juga wazawali wadalalatil hudus, juga tidak baru ya, karena maha pertama tadi. Wa annahu satamani Allah subhanahu wa ta'ala iku arsala mutus dan Allah abdahu ing kawulane Gusti Allah rupane Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa huwa mengetawi Kanjeng Nabi ku rasuluhu utusane Gusti Allah. Sifate rasul mau as-shadiqi kang bisa den percaya. Fi ma ing dalem perkara jaha kang teko bihi kelawan ma bayane minal ahkami saking pira-pira hukum. Kemudian Allah itu juga mempunyai utusan, yakni Kanjeng Nabi Muhammad, terlepas banyak rasul-rasul yang lain. Ya. Nah, ini khususiahnya, ya, luar biasanya Kanjeng Nabi. Jadi satu-satunya disandingkan oleh Allah cuma Kanjeng Nabi. Lainnya tidak ada. Contoh ketika kalian mendengarkan 2 kalimat syahadat, ya, asyhadu alla ilaha illallah. Terusannya wa asyhadu anna Muhammad rasul, disandingkan. Ya. Bahkan di Qur'annya juga jelas. Quran semua perintah Allah memerintahkan. Betul. Tapi ketika sholawat juga melakukannya. Coba. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu sallimu Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Bahwasanya Allah dan malaikat bersolawat. Betul. Jajal coba kita cross check perintah sholat misalnya. Perintah Allah tidak sholat. Betul. Perintah puasa tidak. Allah juga tidak puasa. Perintah apa lagi? Sholat, puasa, zakat juga tidak. Haji juga tidak. Yang lainnya juga tidak. Tapi ketika sholawat, ya, makanya sampean umat Kanjeng Nabi uga sholawatan iki ketemu pirang perkara. Bahkan dari Kanjeng Nabi, man shalla alayya, ya, barang siapa bersolat kepadaku maka akan dibalas berapa? Ya, minimal berapa? 10 kali. Minimal. Ini. Ya. Ya, tolak ukurnya, tanda-tandanya orang yang suka terhadap satu perkara, ya orang tadi sering menyebutnya. Ya. Ada makalah mengatakan man ahabba syai'an aktsaradik. Barang siapa orang menyukai suatu perkara, maka orang itu akan sering-sering menyebut namanya.
bener bener. Sampai krungu tok pas ngering ngono kan wah kaya. Ya berak seneng krungu jenenge tok. Misalkan Zaid ngene, padahal Zaid ora sitok tok. Nggih. Krungu kan Zaid, wah sing ndi? Tiba-tiba Zaid sing endi. Ya. Sama yang laki-laki misalnya krungu Mbak siapa namanya Hindun lah contoh ning nahwu niku lah nek lanang Zaid, Amr, Bakar itu Hindun, Fatimah ya paling gampang. Misalkan krungu Hindun atau Fatimah, padahal mungkin pondok putih Fatimah akeh, Hindun akeh, seperti itu. Ya, tadi sering-sering menyebutnya. Contoh saja misalkan yang suka misalkan nonton bola, misalkan nobar, karena sekarang belum bisa nobar, kan sering atau entah itu di stadion atau nobar gimana, sering kan ada chance-nya atau yel-yelnya klub yang didukung atau tim yang didukung. Sebut-sebut tuh. Kalau mungkin pemain idolanya lewat, misalkan biar pas Liga Santri Yuda lewat, Yuda wow gitu. Supporternya bengok Yuda, misalkan seperti itu. Seperti itu. Sama tidak cuma bola, misalkan ada konser musik gitu kan. Artisnya munggah ya, wes dundang terus misalkan. Penyanyinya siapa gitu, ya kan. Pemain film juga sama. Lagi ini apa kabar Indonesia? Ora wes heboh kan ya. Wong bule, wong apa opa ya cewek-cewek bisa nih Korea ya. Oke. Apa kabar Indonesia? Udah wes seneng ya. Wes ono meh semaput berangkat-angkat. Itu. Ya, ngefan oleh. Tapi ojo kedanan ya. Fanatisme buta itu enggak bagus. Ya. Boleh-boleh saja kamu mendukung tim kesukaan kamu. Kamu menyukai artis atau siapa, boleh sah-sah saja. Tapi pastikan idola pertama kamu ya Kanjeng Nabi. Umatnya Kanjeng Nabi. Ya. Tapi yang penting jangan menyamakan kamu dengan Nabi. Ini repot ini. Idolaku Nabi, aku mah tiru Kanjeng Nabi. Sing ditiru apa? Bojone akeh tok. Lah repot nih. Ya. Alasannya itu orang yang poligami kadang itu. Kok nikah lagi? Sunah Rasul. Lha sing mau tiru rabine tok, Kang. Jajal ditiru biyen ya. Selain rabine gitu. Perjuangannya, tirakatnya itu. Ada lagi yang bilang, "Ya wis rada downgrade sithik lah ora Kanjeng Nabi." Sing wedok pengen dibojo sing kok Sayyidina Ali. Kenapa? Karena Sayyidina Ali itu tidak poligami. Betul. Cuma garwane ini setunggal tok, putrine Kanjeng Nabi sinten? Fatimah. Lah kira-kira sampean pengen entuk bojo kok Sayyidina Ali ku wis padha karo Fatimah apa turun? Kafaahnya dong. Ya bener. Sing lanang yang aku pengen entuk bojo sing koyo Sayyidah Fatimah lah kowe koyo Sayyidina Ali apa turun? Lah ngoten to. Iya seperti itu. Mengidolakan boleh, tapi kita juga harus sadar diri gitu. Muhasabah lah ya. Kira-kira pantas apa ora? Terus misalkan membandingkan ya komparasi itu harus seimbang. Misalkan cara pemain bal paling gampang nih, bandingnya Ronaldo karo Messi seimbang lah, mungkin beda-beda tipis ya. Tapi banding ke karo misalkan Messi karo Pugio min legendane PSIS itu ya, kan repot. Ya. Bandingkan misalkan Sergio Ramos dengan siapa sekarang back yang bagus itu? Siapa? Bonucci ya misalkan yang ramai banget ya kaptennya Italia gitu ya, atau Harry Maguire atau siapa, atau back Varane atau siapa. Lo banding ini karo Yuda ya makuin sama asbel minyak. Ya. Levelnya lagi Liga Santri, sehingga levelnya piala dunia. Komparasi itu harus seimbang. Membandingkan itu seimbang. Dan pada dasarnya manusia itu tidak suka dibanding-bandingkan. Dan sama somben kan duwe, wah rak koyok nganu pusing biyen, jangan sampai ya seperti itu. Bahkan kakak adik pun tidak suka dibanding-bandingkan. Ya, serius ini. Kemudian sampean bandingi karo mantan-mantanmu biyen misalkan ada sok band misalkan. Umpamane ya, mantan apa sih? Sampean relationship itu cuma loro kemungkinannya kok ya udah. Nek dadi mantan ya dadi mantan, ngono, Bang. Bener? Iya. Kok kembali jalan benar. Nah, Kandi mau.
Hah? Rasul ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Fahuwa ta rasul, iku rasul utusane Allah aswad kang bener fima ing dalem perkara. Seakan teko bihi kelawan man minal ahkam bayane saing beberapa hukum. Ini yang dibawa rasul adalah beberapa hukum. Wa fi ma ing dalem perkara. Akhbar kang paling khabar ing nabi bi kelawan man. Min umuril akhirati bayane saking pira-pira perkara akhirat. Contohnya kalhas kaya dene ngumpulke wa nasilan nyebar wa ada bil kubur lan ada kubur wa soal mungkar nakir lan pitakone malaikat mungkar nakir wal mizan lan timbangan wa sirat lan jembatan siratal mustaqim wal jannah lan surga wan nar lan neraka wal khaudilan telaga wa syafaatilan syafaat wa ghairi dzalika lan saliyane mongkon-mongkon ngarep umuril akhirah sumayutlaku nuli nyupres sapa sira ning saking sira anta alama apa yen belajar qabla syuru'i dalam sadurunge tumandang dikuli syai'in ing dalam saben-saben suci-suci. Tadi dikatakan bahwasanya ajaran-ajaran yang dibawa Rasulullah itu ya, yang mana Rasul itu adalah sotik ya, ini sama dengan sifat-sifatnya wajibnya Rasul apa? Sidik, amanah, tabligh atau bisa dipercaya sama sidik, jujur ya, sidik jujur, amanah bisa dipercaya, tabligh menyampaikan fatwa najar. Empat unsur ini dipunyai Nabi. Ya. Nek ora sidik, maka ya tidak akan tersampaikan wahyu. Nek ora amanah juga sama. Ada beberapa hal yang dipercayakan tidak dilakukan. Nek ora tabligh, ya ora disampaikan juga. Apalagi tidak fatwa narak cerdas. Loh, terus kemudian dia bilang, loh katanya Rasul itu tidak bisa baca tulis. Kanjeng Nabi Muhammad dikatakan ummi. Tidak bisa baca tulis dalam arti menulis, tapi secara kecerdasan tidak. Kecerdasannya tetap cerdas. Kalau kalian cross check, coba dilihat di asbabun nuzulnya surah Al-A'la ya. Ayat pertama yang turun ya. Al-Alaq ya, Al-Alaq. Iqra. Yuk. Sebelum Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ya. Asbabun nuzulnya itu ada Iqra ya Muhammad. Malaikat ujug-ujug teko sekonyong-konyong nyikep Kanjeng Nabi ya. Iqra ya Muhammad. Saya Kanjeng Nabi ma'ana biqari'in. Sampai 3 kali, terus kemudian baru itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, ini kadang juga kalau kamu lihat ilmu tafsir ini tidak relevan. Kenapa tidak relevan? Di ilmu yang di ayat yang pertama turun adalah surat tadi Iqra. Tapi kenapa di Quran yang tulis pertama adalah Al-Fatihah? Dikatakan lagi ayat terakhir adalah al-yauma akmaltu lakum. Tapi kenapa di terakhir adalah Anas? Ini memang sudah diajarkan, dituturkan. Jadi penyusunan Quran ini tidak, ini justru membantah teori tadi maksud saya. Kalau memang Nabi Muhammad itu bisa baca tulis, orang kan bilang Quran itu karangannya Muhammad. Betul. Tapi realitanya Nabi tidak bisa menulis. Dan yang menulis Quran waktu itu adalah sahabat-sahabat yang hafal, diberi wahyu Kanjeng Nabi dihafalkan. Ada yang cuma dihafal saja, ada yang tulis di kertas, belum ada kertas dulu, masih kayak kulit. Ada juga di kayu pelepah kurma dan sebagainya. Sampai pada suatu ketika
Singkat cerita, banyak sahabat penghafal Quran meninggal, entah karena ikut berjihad, mati syahid, atau memang karena faktor usia dan sebagainya. Akhirnya ada inisiatif Khalifah Abu Bakar atau Umar untuk membukukannya. Nah, ternyata pada perjalanannya di zaman Khalifah Utsman, sahabat Sayyidina Utsman itu terjadi imperium dari Islam itu semakin melebar ya di beberapa daerah, dan juga banyak terjadi pembacaan yang berbeda. Misal seperti ini, buat sama ning Jawa ana sing ngomongi ngapak, ada yang enggak. Nah seperti itu. Dan repotnya lagi, dulu Quran tulisan Arab bukan cuma Quran, belum seperti sekarang. Makanya kalau kamu baca di kitab-kitab seperti ini, kadang misalkan ada huruf fa, ya, ada tulisan binuktotin wahidin atau binuktotin wahidatin dengan satu titik di atasnya. Tapi kalau qaf dikasih keterangan binuktotaini dengan dua titik. Sama juga dengan misalkan apa? Nun atau ta atau ba. Kamu tidak bisa membedakan kalau dulu nun, ta, ba, fa. Padha ngene tok. Fa, qaf sama. Ain, ghin sama. Shad, dhad sama. Ta, dha sama. Apalagi ha, kha juga sama. Akhirnya singkat cerita Quran dikumpulkan karena terjadi banyak salah baca dan sebagainya. Quran dikumpulkan, ditulis dulu oleh Sayyidina Utsman. Makanya Quran yang sampai di tangan kamu sampai hari ini adalah tulisan yang sama dengan tulisannya Sayyidina Utsman. Makanya disebut Rasul Utsman. Semua Quran akhirnya dikumpulkan, dibakar, tapi akhirnya dibuat satu pegangan itu, yang Rasul Utsman. Agar apa? Tidak terjadi salah baca, berbeda-beda versi. Nah kadang Quran sini Jawa ya atau gitu. Sholat ditulis sholawat karo Rasul Utsmani, ya bener. Inna sholata, inna sholawata kan. Tapi di Rasul yang bukan Utsmani tulis inna sholata dengan tujuan memudahkan baca. Lo sholawata kok macamnya sholata. Nah ini kembali ke ilmu ilal. Makanya kamu juga ngerti ilmu ilal. Ya. Kaidahnya ada ubdilatil wawu alifan. Dot wawu diganti alif ketika apa? Nah itu ada kaidahnya. Terlepas kemarin saya bilang pernah iklal itu guyonan orang Arab, ya. Tapi memang ada kaidahnya. Kenapa guyonan? Alasan yang pertama biasanya kalau nggak fikol ya ta'adur. Fikol itu berat, ta'adur itu repot. Kalau dua alasan ini dibenturkan dengan kaidah-kaidah iklal sudah mentok. Ada kalau tidak salah berapa? 19 ya yang dasar. Ya. Itu nanti kalau kaidahnya mentok akhirnya apa? Sima'il Arabi. Apa yang didengar dari orang Arab. Itu alasan terakhir yang tidak ada di apa? Ta'adur ataupun fikol yang ada di kaidah-kaidah ilmu ilal itu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sampai dengan apal kabeh kowe itu ilal itu wis gampang ngerti ya. Langsung ngerti. Kaidah pertama, kaidah kedua, dalil tinggi. Wah, alhamdulillah ya. Jadi rak kaget orang tulisan mau inna sholawata diwaca pakai wah inna sholawata. Ya, zakat terus zakawat ya juga kaget itu karena seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu fi kulli syai'in ing dalam saben-saben suwi-wiji ay amalun tegese amal matlubun kang den supri syar'an ing dalam cara syariate. Anal hidayah ini yang pertama kali sebelum kamu mempelajari tentang apapun berkaitan dengan ilmu syariat, ya anal hidayah yang perlu harus kamu ketahui bahwasanya ini anal hidayah dasar hidayah ay sulukut thoriqi ilallah tegese dalan nyuprek maring Gusti Allah. Suluk itu ya wong jenis salik, wong sing nyuprek padha ya.
orangnya namanya Salik, ya, suluk. Ya, ada suluk maleman, itu pernah dengar ya, punyanya siapa itu? Beb Anis. Dan apa? Bahwasanya semuanya itu hidayah. Alatikan, iya kan utai hidayah itu samrotul ilmi, buahnya ilmu. Lah iku tetep duwe hidayah bidayatun utawi kawitan. Wa hiya utawi bidayah iku al musamma tukang den arani fi syariati kelawan syariat wa tori tilan tori kok. Jadi yang perlu pertama kali kamu pelajari adalah pastikan orang itu mendapatkan hidayah. Hidayah itu bisa dicari karena ada awal mulanya. Terlepas ada yang bilang hidayah itu hak prerogatif dari Gusti Allah. Tapi juga di sini dikatakan ada awal mulanya. Ya. Bahkan di sini dikatakan anal hidayah allati hiya tamratul ilm. Hidayah ini adalah buahnya ilmu. Berarti untuk mendapatkan hidayah juga harus proses. Terlepas ada orang yang sekonyong-konyong mendapatkan hidayah dari itu bisa jadi karena apa? Biasanya orang tadi mengalami kegalauan, keresahan, ya, baru mendapatkan hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Caranya dengan apa mencarinya? Ini samrotul hidayah tadi. Tamrohnya, buahnya bisa dicari dengan bidayatul hidayahnya tadi. Awal dari hidayahnya ini bisa dicari dengan bisyariati fathoriq. Yang pertama belajar syariat dulu. Agama ini yang bener dhisik. Setelah itu baru thoriqah. Nanti juga menjak lagi ke hakikoh. Dikatakan hakikoh itu dalamnya, ya, kalau syariat itu kulitnya. Bagaimana kamu untuk memakan daging buah, ya ngupas kulitnya dulu. Berarti step awalnya kudu mateng dhisik syariate. Fikihnya mateng dulu sebelum belajar ilmu tasawuf. Jangan kebalik-balik, langsung belajar tasawuf, syariate wae rong bener, repot iki. Ya. Misalkan seperti ini. Salat sing apik iku salat sing seakan-akan awake dhewe weruh kalau langsung kalih Gusti Allah. Nek ora sah, misalkan ada pendapat seperti itu, versi-versi tasawuf. Terus kemudian ada orang yang kemudian salat ra iso weruh langsung Gusti Allah terus ora meso. Kan salah. Ada level di bawahnya kok. Kalau kita belum bisa melihat seakan-akan, karena kita tidak bisa melihat secara langsung dari Allah. Ya. Buat sebaliknya mafhum mukhalafahnya, buatlah seakan-akan kita sholatnya dilihat langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ngono. Ya. Ibaratnya ngeten mawon lah sampean. Di satu ruangan ada CCTV, ya ngono wae. Wong saiki soalnya lewat 3 kamera daripada karo wong. Apalagi kamera dan akhir-akhir lewat dunia politik pisan. Seperti itu. Jadi pastikan syariatnya bener dhisik. Fikihnya matang dulu baru belajar step-step berikutnya. Seperti itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dhahiran wa batinan wa nihayatu lan utawi. Nihayah itu puncaknya, klimaksnya. Wa iya utai nihayah iku al musamma tukang den arani bil haqiqati lan haqiqah. Nah, ini puncaknya. Awalnya dikatakan syariat, puncaknya dikatakan hakikat. Lah untuk mencapai hakikat butuh proses. Nah, ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Fa in kana dhahiran wallahu a'lam. Vaksinnya kalian dosis kedua itu hari Sabtu.